Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman Al-Munawwir TV edisi spesial Hataman dan Haul Simbah Kiai Haji Muhammad Munawwir ke-85 kali ini. Al-Munawwir TV menghadirkan program Santri Talk, di mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber dari santri yang keren-keren di edisi Hataman ini. Sudah kedatangan Mbak Manun dan Mbak Wulan. Saya juga di sini ditemani dengan Mbak Ais. Hai Mbak Ais. Hai Mbak Manun. Hai Mbak Wulan. Ya, nanti di Santri Talk ini kita akan mengulik, ngobrol bersama gimana perjalanan Mbak Manun dan Mbak Wulan sebagai santri khotimat di tahun ini telah melewati perjalanan panjangnya sampai bisa hatam 30 juz dan sudah menyelesaikan simaannya kemarin ya, sudah menyelesaikan simaan 30 gelondongan. Ya, oke. Langsung aja kita kenalan sama Mbak Manun apa Mbak Wulan dulu nih? Mbak Manun dulu. Mbak Manun aslinya dari mana nih? Saya dari Kendal. Dari Kendal. Mbak Wulan? Dari Banten. Dari Banten. Mbak Manun dan Mbak Wulan ini mondok di Komplek Ribatul Quran Putri. Ya, benar. Dari tahun berapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya dari tahun 2019, jadi setelah lulus sekolah menengah atas, saya langsung jeda sebulan langsung ke Al-Munawwir ini, karena emang waktu itu ada kakak kelas di sini, jadi langsung dikasih tahu komplek mana yang emang recommended gitu. Akhirnya saya diarahkan ke Ribat Putri ini dan dikasih tahu bagaimana peraturannya, dan saya menyanggupi, akhirnya masuk ke situ. Mbak Manun? Kalau saya lumayan udah lama sih. Dari tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. 2016. Lulus MA juga langsung. Jadi sempat sekolah, terus berhenti karena emang mau fokus buat ngafalin. Jadi keluar. Gini nih, keren banget ya. Fokusnya emang Quran. Keren. Ya. Dari Kendal dan dari Banten. Mbak Wulan dan Mbak Manun. Kalau boleh diceritain, dulunya tuh Mbak Manun sama Mbak Wulan tuh emang setelah memutuskan masuk Ribatul Quran itu baru memulai untuk ngafalin Quran, atau emang sebelumnya udah udah punya celengan gitu, atau sebelumnya emang dorongan dari orang tua, atau gimana? Boleh diceritain Mbak Wulan dulu boleh? Kalau saya jadi dari awal lulus sekolah dasar ya, udah dikenalkan dengan dimasukin nih ke pesantren. Jadi ini adalah gagasan dan kemauan orang tua lah. Kalau saya ikut-ikut aja. Masih kecil soalnya. Masih kecil ya? Karena kayak mau kesini waktu itu nggak paham juga. Ya awalnya dimasukin ke pesantren. Dalam pesantren itu ada lembaga sekolahnya. Jadi sekolah di situ, tinggal di situ, pokoknya di situ selama 6 tahun, dari mulai madrasah sanawiyah sampai aliyah. Di Banten. Lalu di situ ada program hafalan juga. Tapi setelah saya lulus, karena kayak belum puas dan emang dulu tuh selalu mendengar nama Al-Munawwir itu adalah nama pondok pesantren yang sangat besar, sangat benar-benar ternama banget. Karena kan itu kayak katanya memang pembawa qiraah sab'ah pertama ke sini ya. Jadi siapa yang nggak pengen kesini dengan nama sebesar itu? Akhirnya saya planning kesini dan diteruskan hafalannya itu. Keren banget ya. Berarti sudah punya celengan dulu ya? Iya. Dari kecil udah diarahkan sama orang tua memang untuk ngafalin Quran. Terus berarti setelah lulus MA itu memang keinginan sendiri untuk ke Al-Munawwir berarti kan? Ya udah. Sempat ada hambatan karena orang tua gak pengen melepas karena terlalu jauh. Oh iya. Karena merasa mungkin masih kecil ya. Tapi tetap kan harus memperjuangkan tekad. Mbak Manun? Kalau saya emang masih awal sih. Jadi emang dari rumah sempat belajar, tapi kan ya namanya di rumah ya Mbak. Jadi kayak ya semenang-menang apa sih namanya? Semena-mena gitu. Belajarnya. Jadi ya mulai nyari-nyari pondok, terus ini Al-Munawwir nih bagus gitu kan. Ya tadi kayak Mbak Wulan bilang, emang
udah pondok besar gitu. Terus akhirnya orang tua saya naruh sama gitu. Dan langsung mau nggak? Alhamdulillah emang mau. Emang mau. Ya gitu kalau emang udah jadi prioritas ya. Jadi mau. Tapi Mbak Isna, aku jadi tertarik nih karena Mbak Manun sama Mbak Ulan ini kan masuk ke Al Munawir ini bisa dibilang masih kecil ya. Dengan usia sekecil itu kira-kira niat dan motivasi apa sih yang bisa mendorong Mbak Ulan dan Mbak Manun ini sampai rela atau ikhlas untuk masuk ke pondok di usianya yang memang masih senang main gitu Mbak? Di saat teman-teman di luar masih pada main, masih HP HP addicted. Kira-kira niat atau motivasi apa sih yang paling mendorong banget gitu untuk Mbak Ulan dan Mbak Manun? Selain orang tua tadi ya tentunya, karena ridho orang tua ya. Kalau saya pribadi ya mungkin agak random ya, karena ya untuk meneruskan itu kan butuh restu dari mana-mana kan, karena ini jauh juga untuk Al Munawir ini. Jujur saya sebenarnya takut, cuma waktu itu kayak saya juga pengen tahu nih, pengen ngerasain Yogyakarta tuh seindah apa sih, seistimewa apa sih. Jadi saya pengen mencoba kan di sana juga karena apa, sanad-sanadnya kan dari semua pondok-pondok sanadnya yang paling utama sini gitu kan. Jadi apa salahnya saya untuk mencoba gitu kan. Jadi motivasinya adalah ya selain orang tua, yaitu mungkin bisa healing nantinya. Oke, tapi hati-hati ya kalau sudah ke Jogja biasanya susah move on dari Oh iya betul, apalagi ada istrinya. Mbak Manun. Motivasi saya sih lebih ke emang orang tua sih Mbak kalau motivasi saya tuh. Sebenarnya saya tuh kayak Derek dawu. iya derek dewa. Derek dawu orang tua. Derek dewa orang tua. Emang orang tua kan emang dari lingkungan keluarga saya juga itu kan termasuk pada ngafalin gitu loh kok. Kalau saya enggak, saya beda sendiri dong ini. Jadi emang ya kamu harus emang tuntutan dari orang tua gitu. Jadi emang kamu harus ngafalin, ya kamu harus mau. Nanti yang nyari pondok, kalau kamu mau nyari pondok sendiri silahkan. Jadi akhirnya ya saya mau. Hebat banget ya. Tapi nggak yang jadi beban gitu, nggak karena apa motivasi awalnya dari orang tua gitu, apalagi kayak Mbak Manun keluarganya semuanya emang penghafal gitu, sempat jadi beban nggak sih? Ya kalau beban sih, iya awalnya mungkin iya Mbak. Awalnya tuh emang kayak beban dan kayak tanggung jawab yang keras banget nih buat saya. Terus ya kayak lama-lama sih saya enjoy aja sih, kayak udah terbiasa gitu loh. Jadi kayak enjoy, menikmati. Apalagi di Ribat kan emang mendukung ya programnya khusus untuk hafal. ngafalin Quran. Jadi punya jadwal, punya apa kegiatan-kegiatan yang emang mendorong untuk lebih fokus ya. Nggak pegang HP berarti kalau di Ribat? Enggak. Terus udah biasa, nggak pegang HP biasa ya? Biasa. Udah terlatih nih. Udah terlatih. Sudah terlatih ya. Sejauh ini berarti Mbak Manun sama Mbak Wulan dapat bocoran nih kalau Mbak Wulan ternyata kuliah ya? Iya. Karena sebelumnya nih ya di Ribatul Quran tuh cuma ngafalin tahassus gitu. Ternyata dapat bocoran Mbak Ais nih, Mbak Wulan nih ternyata kuliah juga. Ini gimana nih dengan padatnya jadwal di Ribat yang punya jadwal untuk ngajinya itu padat banget ditambah dengan kuliah. Boleh diceritain dulu Mbak Wulan? Kalau pribadi saya sendiri sih untuk menjadwalkan itu semua ya. Karena kan kita kadang ada nih kosong, nggak selalu jadwal padat kan. Artinya di mana itu ada waktu kosong sebisa mungkin menyempatkan. Karena kita nggak bakal sempet kalau nggak menyempatkan waktu itu, kayak nggak dipaksain. Iya sih. Kalau Sunda nama Allah mapaksakeun. Allah mapaksakeun. Jadi harus dipaksain kan. Kalau kayak gitu tuh kita akan kayak udahlah nanti menunda pekerjaan, ya udah nggak akan waktu karena waktu terus berjalan kan. Nanti kita yang tertinggal. Ngomong-ngomong Allahumma paksakeun, selain itu apalagi Kak yang membuat Mbak Ulan ini tetap di antara padatnya jadwal gitu bisa sempat ngafal dan juga membagi waktu untuk kuliah? Nah, biasanya kan kalau sudah males itu burn out, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, meskipun dipaksa kadang memang ya males aja gitu. Kira-kira apa sih gitu yang bisa ngebuat
Mbak Ulan ini tetap Tipsnya terus nih, tipsnya apa tipsnya. nih, mungkin teman-teman Bagi nanti bisa waktu. coba di rumah yang ngafal sambil kuliah, mungkin banyak ya di luar gitu. Kalau dari saya pribadi sih ya tentu adalah kita kan selalu setiap hari ada ngaji, jadwal ngaji, jadi itu jadi awalnya memang tuntutan tapi akhirnya kemudian menjadi sebuah kewajiban yang emang nggak bisa ditinggalkan. Ya kalau tipsnya sih biar mudah ya, biar gak terlalu berat juga, kita tuh selalu diajarkan untuk selalu mendarus Al-Qur'annya itu. Jadi satu hari itu wajib 1 juz. Jadi kita hitung dari tanggal hijriahnya ya. Misalkan tanggal 1 hijriah itu kita kewajiban punya tanggungan deres 1 juz itu sendiri sesuai tanggalnya. Jadi itu yang wajib. Kalau yang ada lebihnya ya itu kita deres yang lain. Karena susah juga karena pegang depan, belakangnya keteteran, belakang depannya keteteran. Jadi harus bisa sebisa mungkin seimbang. Jadi itu sih tips yang guru kita selalu ajarkan ya. Benar. Dari Mbak Manun, tipsnya apa nih? Karena udah masuk di Ribatul Quran, Ya kalau emang lagi sibuk sama dunia luar gitu, ya harusnya sih emang bener-bener disempetin sih Mbak. Kalau guru saya bilang itu emang, ya paling enggak itu waktu pagi sekali kayak subuh itu kan emang lagi fresh-freshnya itu kan. Itu harus disempetin, nggak kita 1 juz, harus disempetin baca. emang kuncinya dipaksain. Iya, dipaksain. Tapi Kalau kuncinya adalah nih, gimana membuka sih Quran. biar kita nggak bosen? Kan kalau Mbak Manu nih hanya menghafal, maksudnya tidak berkecimpung di dunia perkuliahan. Biasanya ada rasa bosan gitu. Iya. Gimana sih itu caranya ngatasin rasa bosan gitu? Kalau saya sih paling selingannya ya karena bisa ini nyanyi. Nyanyi boleh. Suaranya bagus loh, Mbak. Bisa dicoba. Oh boleh. Jadi ya paling dengerin musik gitu, selingannya kayak gitu. Ya apalah ngobrol sama temen. Yang penting tuh kalau tahu ada kayak stuck kayak wah ini bosen, nyari hiburan lah sendiri gitu. Ya, emang selain udah jadi prioritas, ya ketika udah ngerasa bosan, ngerasa capek, ya punya hiburannya masing-masing, emang harus Ya, gitu harus ya. kayak Untuk- gitu. Kalau Harus gitu, nyari refresh sendiri gitu otak. loh. Iya benar untuk selingin. Itu tadi kita udah dengerin dari Mbak Manun sama Mbak Wulan tentang motivasinya, kemudian sedikit perjalanannya dari awal ngafal sampai sampai sekarang nih, dan tips-tipsnya gimana Mbak Manun sama Mbak Wulan itu bisa memecah kecapean, memecah kesuntukan. Ya mereka punya caranya sendiri-sendiri. Tapi kalau emang udah prioritas, ya emang harus dijalankan. Oke, itu dia tadi kita udah dengerin dari Mbak Manun sama Mbak Wulan. Jangan kemana-mana, kita tunggu segmen selanjutnya. Halo teman-teman semua, selamat siang. Masih bersama saya Laila Irfana. Nah, sekarang saya sedang berada di Komplek Nurul Salam Putri, yang merupakan salah satu komplek putri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapia, Yogyakarta. Nah, penasaran nggak sih apa aja yang ada di komplek ini? Kalau penasaran, yuk ikuti saya. Nah, sekarang saya sedang bersama Lurah Komplek Nurul Salam Putri. Tak kenal maka tak sayang, maka wajib banget nih kita kenalan dulu. Boleh kenalan dulu, Mbak? Nama saya Vira Nadiratul Afrida, panggilannya Vira. Boleh dijelaskan, Mbak, profil singkat dari Komplek Nurul Salam Putri ini? Nurul Salam Putri ini awalnya berdiri pada tahun 1953. Untuk pendirinya adalah Ibu Nyai Hajah Salimah, istri dari Kiai Haji Muhammad Munawwir yang ketiga. Kemudian setelah Bu Nyai Hajah Salimah ini wafat, kemudian digantikan dengan Kiai Haji Dalhar Munawwir. Kiai Haji Dalhar Munawwir ini mempunyai putra yang namanya Kiai Haji Fairuzi Apik. Jadi untuk pengasuh yang sekarang ini adalah generasi ketiga. Yang awalnya itu Nurul Salam ini merupakan pondok satu-satunya pondok putri di Krapia. Kemudian setelah berkembang menjadi pondok pesantren dengan nama Nurul Salam, akhirnya menerima santri putra dan berkembang pesat sampai saat ini. Program unggulan dari komplek ini tuh apa, Mbak? Oke, kalau untuk program, jadi kan pondok pesantren Nurul Salam Putri ini kan basicnya mahasiswa ya yang mondok di sini.
Terus di sini itu bisa ngajinya dua, antara tahfidz atau madrasah banat ya diniyah. Jadi untuk madrasah diniyah itu madrasah salafiyah 1, dan untuk tahfidz sendiri juga ngajinya sama Bunyai langsung, tidak dengan babel gitu ya Mbak. Untuk madrasah salafiyah 1 itu terdiri dari kelas 1 sampai kelas 4, di mana nanti itu setiap tahunnya ada kenaikan kelas melalui ujian. Terus untuk yang tahfidz itu juga bertahap, dari yang awalnya makhorijul huruf, kemudian pembacaan Al-Fatihah secara benar. Santri ini bisa masuk ke tahap juz amma. Setelah juz amma baru nanti binadri atau membaca Al-Qur'an secara 30 juz. Nah, kemudian bil hifdi ataupun menghafal dari juz 1 sampai juz 30. Untuk program tahfidz itu biasanya ada setoran, kemudian ada deresan, kemudian ada simaan. Jadi mulai dari pagi itu kita ada setoran dulu pagi, habis subuh atau sekitar jam setengah 7 pagi. Setoran lagi itu ada di ba'da maghrib, setelah jamaah sholat maghrib. Kemudian nanti setelah jamaah isya ada deresan, kemudian nanti setelah deresan tiap hari Ahad dan hari Jumat pagi itu ada simaan. Nah, untuk madrasah salafiyah sendiri nanti kan yang tahfidz kan deresan ya. Nah, nanti untuk yang madrasah salafiyah yang kelas 1 sampai kelas 4 itu nanti memasuki kelasnya masing-masing sesuai dengan kelasnya kayak gitu. Jadi di Nurul Salam ini memang mahasiswa semua atau ada yang hanya mondok? Jadi untuk Nurul Salam walaupun basicnya untuk mahasiswa, tapi kan ada juga yang misalnya habis kuliah nih lulus kayak gitu. Kemungkinan Al-Qur'annya belum selesai. Nah, akhirnya dilanjutlah ngajinya kayak gitu. Jadi benar-benar ngelanjut ngafalin, tapi basicnya memang sudah ada yang kuliah atau ada yang mondok ke sini tapi untuk tabarukan. Jadi di pondok sebelumnya udah pernah hatam, untuk mondok ke sini lagi untuk tabarukan, cari barokah gitu. Jadi mulai ngaji lagi dari nol. Oh ya, ada juga yang sekolah. Tapi iya, sekolah tapi bisa dihitung jari sekitar 5 orangan. Nah, yang terakhir nih Mbak, fakta menarik dari komplek ini tuh apa yang mungkin membedakan dari komplek-komplek lain? Oke, jadi untuk pondok pesantren Nurul Salam ini awalnya bukan namanya Nurul Salam. Jadi awalnya itu Pondok Pesantren Putri Krapyak. Jadi kalau misalnya orang-orang dulu itu nyari pondok putri di Krapyak, yaitu satu-satunya itu ya di sini di Nurul Salam ini. Nah, jadi itu pondok pesantren Putri Krapyak itu pas masanya Ibu Nyai Hajah Salimah atau istri dari Kiai Haji Muhammad Munawir, ibunda dari Kiai Haji Dalhar Munawir. Jadi setelah Ibu Nyai Hajah Salimah wafat sekitar tahun 1967, kemudian kan digantikan sama Kiai Haji Dalhar Munawir untuk kepengasuhan pondok pesantren. Setelah itu kan Nurul Salam semakin banyak santrinya, banyak yang datang dari luar kota, dari luar pulau kayak gitu, semakin berkembang. Terus setelah berkembang akhirnya digantilah namanya jadi Nurul Salam. Jadi bisa dibilang komplek ini tuh komplek tertua ya, yang putri. Iya, jadi komplek tertua juga itu. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan selayang pandang dari komplek Nurul Salam Putri. Nah, kita jadi tahu nih apa aja sih yang ada di komplek Nurul Salam Putri. Nah, terima kasih untuk Mbak Vira selaku Lurah Komplek Nurul Salam Putri. Untuk teman-teman semua, jangan lupa ya ikuti terus keseruan rangkaian acara Haul Mbah Munawir ke-85 hanya di Al Munawir TV tercinta. Oke, kembali lagi di Santri Talk. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ngobrol terus sama Mbak Manun sama Mbak Wulan pokoknya. Jadi, Ais, ada mau yang ditanyain nggak nih sama Mbak Manun? Aku penasaran nih Mbak Manun, Mbak Wulan. Gimana sih cara menghafal yang efektif dan efisien gitu. Jadi kita bukan hanya hafal ketika setoran aja, tapi terus hafal sampai kapanpun atau melekat di dalam ingatan kayak gitu. Gimana sih? Kadang kan kalau aku ngafal misalkan 1-2 ayat atau misalkan bahkan 5 ayat, ya kalau setoran hafal. Setelah setoran itu kadang lupa kayak gitu. Gimana sih tipsnya gitu untuk menghafal yang efektif dan efisien gitu? Silakan, Mbak Manun dulu deh. Aku pengen tahu dari Mbak Manun dulu. Sebenarnya efektif enggaknya itu tergantung diri masing-masing sih Mbak. Maksudnya kalau saya nih, kalau saya ngawalinnya sih emang
sering dibaca aja sih, sering dibaca dan emang harus pelan, tartil gitu, dengan rasa gitu. Jadi dia lebih gampang melekatnya karena guru saya ngendikan kunci melekatnya hafalan itu ketika kita membacanya dengan tartil, dengan rasa. Oke, berarti kuncinya tartil dan Pakai rasa. pakai dong. tartil dan rasa juga gitu ya. Biar setiap ayatnya itu kita meresapi maknanya juga ya Kak ya. Kayak gitu. Kalau dari Mbak Wulan sendiri, Kalau dari saya sih ya itu jujur memang menghafal itu katanya lebih mudah daripada mengulangnya ya. Karena mengulang itu sangat sulit, jadi kayak ada mungkin kalau dari saya sih caranya ya seperti yang banyak para masyayikh bilang ya, dibawa dalam sholat. Bawa dalam sholat. Lalu mungkin setelah itu ada juga setiap habis sholat mungkin. Jadi kayak kita punya hafalan baru nih, misalkan kita setoran. Lalu kan yang baru itu pastinya harus tetap dijaga. Apalagi kita kan sering ujiannya kelipatan 5. Nah, ketika misalkan setoran juz 6, terus yang udah masuk juz 7, yang juz 6 ini kadang udah kemana-mana juga nih ya. Kalau saya pribadi sih dari setiap habis sholat itu diputar seperempat sampai misalkan kita baru juz awal, ya udah di situ aja muter-muter sampai Sering diulang gitu ya, sih. murojaah gitu ya. iya. Karena yang baru itu yang benar-benar sulit jaganya. Ulang-ulang. Lebih cepet ya lepasnya dari Simpel sebenarnya tipsnya ya. Simpel Cuma banget. Prakteknya ya. Prakteknya itu yang susah ya. Aduh, itu. Tapi praktekin ngulang hafalan di dalam sholat itu termasuk pesan atau dawuh yang emang udah yang paling efektif sih itu, karena kadang kita aja sholat yang diingat apa coba Ais? Cuman hafalan itu aja ya. Iya, kita bodo Allah Akbar yang diingat yang lain-lain, urusan dunia yang lain yang gitu. lain. Ini emang dawuh yang ampuh banget sih ya menurut aku pribadi juga. Ini tantangan buat teman-teman yang ngafalin juga untuk bisa ya membuktikan gimana caranya bisa menjaga hafalannya ini jadi lantunkan nih di sholatnya nih. Karena kan ada dalam menghafal tuh ada 4 takror gitu kan. Ada takror bersama teman, bersama guru, dalam sholat, sama satu lagi ada 4 ya. Itu jadi salah satunya takror dalam sholat itu. Oke, karena yang kayaknya nonton kita tuh bukan hanya anak-anak pesantren ya Kak. Boleh dijelasin gak sih takror itu apa? Takutnya orang di luar kan belum terlalu memahami takror itu apa sih? Kayak gitu. Takror tuh ya deres gitu membacanya kan. Mengulang-ulang. Oke, jadi takror tuh deres, membaca mengulang-ulang. Oke, tipsnya simple ya. Simple banget, tapi pengaplikasiannya dalam hidup itu Nah, yang itu dia. harus ditekankan. Nah, menarik banget ya. Aku juga tertarik nih, kira-kira kisah apa sih atau perjalanan apa yang paling mengesankan selama Mbak Wulan dan Mbak Manun ini menghafal Quran? Pasti kan ada suka dukanya toh, kayak gitu. Nggak mungkin selalu suka kan? Barangkali justru banyak dukanya gitu. Kira-kira apa tuh kesan-kesannya atau kisah-kisahnya gitu yang paling mengesankan dalam hidup selama menghafal Quran, selama perjalanan menghafal Al-Quran kayak gitu. Dari Mbak Wulan dulu deh. Kalau dari saya pribadi sih ya tentu dalam proses menghafal ini banyak tantangannya, banyak ya suka dukanya. Ya termasuk tantangannya adalah ya kita harus bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita kan. Seperti ketika dalam proses menghafal ada masalah mungkin dengan teman atau mungkin masalah dengan siapa. Jadi ada yang masalah itu datang dari diri atau dari luar kita, bahkan yang gak bisa kita kendaliin sendiri itu kita harus menghadapinya juga kan. Jadi ya kalau saya sih dulu pernah ditinggalin oleh nenek saya, ya cukup sedih sekali ya. Karena gak bisa pulang. Jadi waktu itu nenek saya meninggal, saya tidak bisa pulang, sedangkan itu baru banget habis liburan gitu. Jadi ya sudah bisa mendoakan dari jauh saja gitu. Oke.
Nenek Mbak Ulan pasti bangga banget ya sama Mbak Amin. Ulan. Sudah mencapai apa yang menjadi goalsnya Mbak Ulan kayak gitu. Semoga di sana neneknya juga ikut merasakan kesenangannya. Amin. Nah kalau Mbak Manun sendiri, apa sih kesannya itu selama perjalanan menghafal Al-Quran itu? Yang paling mengesankan? Sama sih kayak Mbak Ulan, jadi konteksnya sama. Saya dulu pas ngafalin baru dapat setengah itu sempat ditinggal bapak saya. Itu saya sempat pulang lama sekali, 4 bulanan mungkin. Jadi saya tertinggal sama teman-teman. Itu lama, terus mulai semangat lagi, mulai bangkit lagi. Yang penting tuh emang ada niat dan kemauan, jangan terlalu berlarut-larut pada kesedihan gitu lah. Betul. Gitu. Oke, ini berarti sangat sinkron dengan istilah filsafat Jawa jar masuki mawabe ya. Ada harga yang harus dibayar ya dalam setiap perjuangan itu ya Kak ya. Nah, Wah keren banget sih, belum tentu saya pribadi bisa sehebat Mbak Ulan dan Mbak Manun gitu. Karena saya, ya gitulah nggak usah dijelasin ya Mbak Isna ya, kayak gitu. bener. Pokoknya keren banget. Apapun kondisinya ya, jadi benar sih kata Mbak Ulan sama Mbak Manun ini. Apalagi kita cewek-cewek yang sering bad mood kayak gitu, ini aja nggak sekedar ditinggal orang terkasih itu berat banget gitu. Berat Apalagi banget. hari-hari biasa aja kita menghadapi mood kita sendiri. Iya, betul sekali. Apalagi Kadang-kadang aku harus gimana ya? kita aja nggak ngerti dengan mood kita sendiri ya. Tapi tenang aja kok, nggak ada perpisahan bagi orang yang mencintai dengan hati. Ya kan gitu kan, ya kan? Bener. Iya kayak gitu. Tidak ada perpisahan bagi orang yang mencintai dengan hati. Perpisahan itu hanya untuk orang yang mencintai dengan mata. Iya, itu benar sih tadi, harga yang harus dibayar. Nah, ya apalagi yang diperjuangkan adalah Al-Qur'an yang nggak sembarang orang bisa melaluinya, bisa emang jadi prioritasnya kan. Istilahnya satu dunia mereka sudah bawa ya, kemanapun bisa mengaplikasikannya ya. Jadi sudah istilahnya mereka sudah punya peta untuk menjalani kehidupan, tidak buram-buram suram ini kayaknya kayak ya hebat pokoknya nggak ada kata selain hebat, keren dan masya Allah lah pokoknya. Dan pastinya dari yang diceritain sama Mbak Wulan sama Mbak Nun ini, Mbak Manun ini pasti versi lainnya dirasain juga sama penghafal-penghafal yang lain gitu. Cuma yang aku tarik sih ya dari obrolan sama Mbak Nun sama Mbak Wulan ini, emang apapun keadaan itu tadi, keadaan di luar kita yang apalagi yang tidak bisa kita kontrol kayak gitu, kejadian-kejadian yang mengharuskan kita tetap harus ngeres, kita harus tetap fokus sama Qur'annya, itu ujian banget sih buat teman-teman gitu ya. Tapi ya kembali lagi, luruskan niat, sedih nggak boleh berlarut-larut, itu tadi ya. Itu tadi kisahnya Mbak Manun dan Mbak Ulan menghadapi apa nih ya? Tantangan dalam hidup, ditinggal orang terkasih tapi tetap balik lagi, semangat untuk menerus lagi. Untuk obrolan kita selanjutnya, jangan kemana-mana, kita tunggu di Santri Talk. Halo teman-teman, kali ini saya berada di Komplek Ribatul Quran Putri. Kalian penasaran nggak sih gimana keseruannya di Komplek Ribatul Quran Putri? Simak lebih lanjut, let's go! Halo Sobat Al-Munawir! Sebelum mengenal lebih lanjut, kakaknya boleh nih jelasin dulu mengenai profil singkat yang ada di Ribatul Quran Putri. Ribatul Quran Putri didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir pada tahun 2016 yang bertempat di dalam beliau yang di lantai 3. Sepeninggalan beliau pada tahun 2021, Komplek Ribatul Quran Putri dipindah pengasuhan kepada istri beliau, Ibu Nyai Hajah Musta'anah Saniyah. Lalu dibantu oleh menantu beliau, Kiai Haji Mas'udi Fathur Rahman. Untuk kegiatan sehari-hari apa aja Kak yang dilakukan biasanya? Santri-santri emang tidak ada kegiatan selain setoran Al-Quran. Untuk setoran Al-Quran itu dibagi menjadi 2 majelis. Yang pertama diampu oleh Kiai Haji Mas'udi Fathur Rahman. Yang kedua diampu oleh istrinya, yakni Ibu Hajah Nyai Aminah. Untuk setoran kepada Kiai Haji Mas'udi Fathur Rahman sendiri dibagi 2 waktu. Jadi untuk pertama itu jam 6 pagi sampai selesai. Dan yang kedua jam
jam 11 siang sampai selesai. Dan untuk yang kepada Ibu Nilna itu untuk memula dari juz 1 sampai juz 10. Jadi itu biasa dilakukan jam 9 pagi sampai selesai, lalu malam di jam yang sama. Kalau untuk program unggulan yang ada di Komplek Ribatul Quran Putri, apa aja Kak? Untuk kan Mengenai program unggulan yang ada di Komplek Ribatul Quran Putri, bisa dijelasin nih Kak? Untuk program harian, Komplek Ribatul Quran Putri mempunyai jam wajib murojaah, yaitu dinamai dengan takror. Itu dilaksanakan setiap habis isya. Satu hari itu 1 juz. Jadi misal sekarang tanggal 1 Hijriah nih ya, jadi kita mengaji juz 1. Untuk selanjutnya sesuai tanggal yang tertera. Untuk program mingguan, kita ada mengaji kitab Amsilati dan mengaji kitab Fikih Wadih di Aulagi. Untuk waktunya itu ada 2 waktu. Jadi untuk malam Kamis dan malam Sabtu. Lalu untuk kegiatan bulanan kita ada ziarah makbaroh, yakni ke Dongkelan dan ke Surawajan. Untuk lebih tahu nih Kak, kakaknya di sini sudah berapa tahun? Oh ya, alhamdulillah sudah 4 tahun. Lalu gimana nih, selama di sini pasti punya cerita menarik, bisa tuh dijelasin kepada teman-teman? Untuk fakta menarik dan langka nih ya Kak, kalau di sini itu kita boleh membawa alat elektronik sesudah bisa gelondong 30 juz. Jadi ya kalau emang belum bisa ya udah ngempet dulu, nahan dulu, melihat temannya kalau malam Jumat itu dibagi HP ya, yang lain ya udah nyari kesibukan lain gitu. Masya Allah sekali, tidak bisa melihat dunia luar nih. Bisa kok di jemuran. Demikian mengenai profil singkat Komplek Ribatul Quran Putri. Semoga menambah wawasan baru kepada teman-teman. Dan terima kasih juga kepada Kak Naila sudah menjelaskan kepada kita semua. Sampai jumpa. Sebelumnya nih kakaknya